Oh ya, tidak apa-apa. Ini Misahyu sudah ada di sini. Jadi nanti kalian juga ikut mendengarkan saja dulu sayang ya. Misahyu tidak memberi tugas dulu. Kalian lihat di tampilannya dulu, ya. Dilihat di tampilannya dulu. Sabar. Sambil Misahyu nerangkan di sini sayang. Masih sama kok. LKS-nya itu yang buat siapa? Nggak tahu ya siapa yang buat ya, nggak tahu siapa yang buat. Itu ada di depan, namanya Misahyu, itu yang buat Misahyu sayang ya. Jadi Misahyu sudah punya soft copy-nya ya. Jadi Misahyu ini bisa nerangkan menggunakan media yang di blok sama Misahyu dibaca, yang keras. Di program apakah kamu memikirkan media apa yang digunakan untuk membuat buku TIK SD Alisa kelas 3 ini? Sampai situ. Pernahkah kamu memikirkan media apa yang digunakan untuk membuat buku TIK ini sayang? Yang kamu pegang itu media apa yang digunakan ya? Microsoft Word ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat yang temennya yang ngomong itu, tepuk tangan dulu. Oke, medianya Microsoft Word. Microsoft Word itu biasanya alatnya, apa nama alatnya? Apa? Alatnya namanya komputer sayang, yang kita pelajari saat ini ya. Jadi setidaknya misalnya juga dapat ilmu sayang dengan menggunakan komputer. Akhirnya misalnya bisa membuat sebuah buku yang kalian pegang sekarang itu sayang. Pengen juga bisa membuat buku anak-anak? Pengen? Ya, pengen. Makanya belajar dari kecil biar nanti kalau sudah dewasa bisa membuat buku sendiri seperti misalnya anak-anak ya. Oke, hebat, sudah dijawab sama misalnya, berarti kalian sudah nyambung. Oke ya. Oke, sekarang dilanjut lagi karena di sini sudah, yang bawah juga sudah terjawab, jadinya layoutnya tidak sesuai. Apakah kalian beli buku yang kocar-kacir itu? Mau nggak pakai buku kocar-kacir? Enggak. Jadi nanti kalau misalnya kita itu sembarangan, ya, kalau misalnya kita sembarangan, mengetiknya sembarangan, tata layoutnya tidak diatur, jenis hurufnya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tegak bersambung, kemudian ukurannya yang biasanya menggunakan huruf besar. Nah, seperti ini huruf apa anak-anak? Besar, Miss. Tapi yang di depan kecil, yang di depan kecil besar, kemudian yang ini kecil lagi, yang ini besar lagi, berantakan. Apakah kalian mau beli? Miss. Akhirnya misalnya sembarangan, ya misalnya nggak dibeli, kalian nanti enggak Miss, tulisannya kocar kacir, layoutnya kocar kacir. Maaf ya, misalnya sambil bawa si kecil. Oke, jadi kalau misalnya layoutnya kocar kacir, kalian beli enggak? Kalian beli nggak sayang? Enggak, Miss. Akhirnya nanti tidak kepakai. Iya, nggak kepakai nanti. Jadi segala sesuatu yang kita bikin harus sesuai dengan tata ketik, harus sesuai dengan layout, ya. Kemudian harus sesuai dengan jenis dan ukuran
Misahyu tanya, kira-kira tahu nggak ya kemarin pada saat diajar Nitya yang namanya ukuran huruf? Tahu nggak? Tahu nggak sama ukuran huruf? Nggak tahu sayang ya. Ya nanti dijelaskan sama Misahyu, dijelaskan ya. Sama Miss Wahyu pelan-pelan, nggak bisa langsung semua. Kok ini dia kata ketik dari kata layout, pelajari jenis dan ukuran huruf langsung nggak bisa. Harus bertahap sayang ya, harus bertahap. Kemudian, Iya. kita bisa menarik kesimpulan ciri-cirinya tata ketik, tata layout sampai dengan jenis dan ukuran huruf sesuai dengan nama alat dan jenis perangkat lunak yang digunakan membuat buku tersebut anak-anak. Jadi nanti kalian harus tahu, oh yang namanya mouse misalnya, yang namanya keyboard, kemudian yang namanya monitor harus tahu, ya kan? Coba pelan-pelan, bisa ulang kembali, review kembali pelan-pelan ya. Coba, bentar ya. Ega. Yang pesannya apa yang bentuknya? Taraka, halo Taraka. Apa yang apa? Halo Dio. Apa? Halo Zema. Ravanda. Iya. Dikondisikan sendiri. Biar nggak terlalu rame, ya. Teman-temannya bisa dengar suaranya Misahyu sayangnya ya. Nah, lanjut. Dalam mengoperasikan komputer dengan menjalankan program aplikasi harus dibutuhkan persiapan awal anak-anak. Mengapa Miss kalau harus disiapkan dulu? Nah, kita bahas tadi. Nih, bentuk persiapan awalnya diantaranya adalah petunjuk menghidupkan dan mematikan komputer. Kenapa kok harus mematikan komputer itu menggunakan prosedur dengan benar? Kemudian mematikannya dengan benar. Agar apa anak-anak? Agar komputernya gimana? Kenapa kok harus ini sesuai prosedur itu? Menghidupkannya, mematikannya, kenapa anak-anak? Coba bisa jawab kira-kira? Bisa jawab sayang? Agar tidak cepat rusak. Kali yang Rusak. banyak uangnya. Baru. Boleh nggak? Boleh? Nggak boleh ya. Jadi cara menghidupkannya harus sesuai prosedur. Dan mematikannya juga harus menggunakan prosedur. Nah, tapi harus bisa juga jawab kalau ada orang. Gimana? Di SD Al Irsyad yang ngajar komputer siapa? Yang ngajar komputer siapa kelas 3?
Bisa apa deh? Ayo, bisa apa? Terus ditanya, ini memang belajar di SD Alir ada komputer, ada TIK. Singkatan dari apa TIK? Singkatan dari apa TIK? Bareng-bareng ayo. Teknologi dan komunikasi. Apa perangkat keras? Itu mis yang keras-keras. Contohnya batu mis, batu bata, batu kali. Ibu mohon maaf. Iya benar. Perangkat keras itu batu bata, batu kali. Maaf. Saya usul itu tekanannya di mute dulu Ibu ya. Iya, iya. Bentar ya, ada yang baru masuk di mute ya. Suaranya nggak jelas ya punya Misayu. Mana? Bentar ya. Kita dengar lagi suaranya Misayu anak-anak. Misayu lanjut. Udah. Ya, perangkat keras itu bukan batu sayang ya. Perangkat keras itu contohnya yang Misayu sebutkan tadi itu anak-anak. Terdiri dari monitor, mouse, keyboard. Nah itu salah satunya. Yang perangkat keras bukan batu sayang ya. Bukan batu. Kemudian ada perangkat lunak. Salah satunya perangkat lunak itu yang ada di dalam CPU. Salah satu contohnya adalah hard disk. Mengapa Miss kok harus dilindungi? Nah, mengapa kok harus dilindungi? Bisa dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Bisa dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian kalau berpikir menggunakan otak, otak kita juga harus dilindungi oleh apa? Oleh kepala anak-anak. Kepala kita yang melindungi. Berarti otaknya berada. Salah satu contohnya sudah kalian jawab tadi, ada yang bilang mouse, monitor, itu salah satunya. Kemudian perangkat lunak bisa bilang lagi yang ada di dengan kehidupan sehari-hari juga sama. Kalian menggunakan apa sayang? Menggunakan apa berpikir? Siapa yang otaknya komputer? Jadi kalian tidak boleh tekan tombol CPU secara sembarangan. Komputer sayang ya, nggak bisa dipakai lagi. Nah, makanya kita harus berhati-hati menggunakan perangkat keras maupun perangkat lunak. Hai, anak harus usahain kalian kemudian mulai TK gimana caranya menggunakan komputer dengan benar ya. Anak-anak sebelum masuk pada kelas 3 kita dapat ya
Sini dulu ini. Kita bareng-bareng. Anak-anak. Dengar ya? Halo, bisa dengar suara yang Sahyu ya? Namanya apa namanya? Oh, yang pertama yang benar itu katanya misalnya tadi ya bisa stabil itu yang masuk itu tadi namanya stafel anak-anak. Jadi dimulai dari tombol on, itu nanti ada tombol on, ada tombol off. Yang on itu untuk menghidupkan, yang on untuk mematikan saya. Jadi nanti stafelnya itu harus posisi on. Nah, tapi dicolokin dulu itu ya ke arus listriknya. Meskipun nanti stafelnya on, tapi tidak kalian hubungkan ke arus listrik, yang nggak bisa nyala sayang ya. Jadi on dulu. Amin. Langkah keduanya katanya misalnya tadi, otaknya harus dinyalakan. Otaknya itu apa mis otaknya mis? Otaknya itu namanya CPU saya. Jadi tombol power pada CPU-nya biasanya berbentuk lingkaran, ada lampunya. Ada lampunya. Ya. Nah, ada lampunya. Ini CPU-nya dinyalakan, tekannya cuma satu kali. Mis, kenapa kalau misalnya ditekan terus? Nah, masalahnya kalau kalian tekan terus itu nanti bisa langsung mati, nanti CPU-nya nggak bisa nyala sayang. Ya, jadi tekan tombolnya hanya satu kali, tidak ada on, tidak ada off itu anak-anak. Nggak sama dengan tombolnya stafel. Kalau stafel ada tulisan on, ada monitornya juga ada, tergantung dari punya kalian. Atau di sekolah punya kalian itu kadang-kadang beda merek, ya beda tombolnya sayang. Ya, nanti dicari sendiri kalau di sekolahan nanti bisa praktek sama misalnya ya. Dan yang terakhir itu ada kata-kata seperti ini. Tunggu hingga loading. Kira-kira ada yang bisa jawab enggak ya? Loading itu seperti apa? Loading itu bentuknya seperti apa sayang? Loading itu seperti apa? Bentuknya loading itu seperti apa? Kenapa? Bisa dengar suaranya misalnya sayang? Bisa dengar suaranya misalnya? Bisa Miss. Ya, bisa. Nah, kalau misalnya nggak bisa, itu pelan-pelan ya, mungkin koneksi internetnya sayang ya. Nanti nggak nyambung terus nyambung lagi, sabar ya, sabar. Oke. Lebih enak tatap muka di sekolah ya. Ya, oke, perhatikan. Jadi tanda loading itu ada yang bisa jawab bentuknya seperti apa? Tanda loading seperti apa? Sama seperti di HP-mu anak-anak. Kalian kalau biasanya pegang HP punya orang tuanya, ayah, mama, kakak misalnya, itu biasanya muncul tanda loading. Bentuknya seperti lingkaran. Ya, bentuknya seperti lingkaran, biasanya berputar. Pada saat loading itu berputar. Sama di komputer juga seperti itu. Ya, jadi tunggu hingga loading selesai dan komputer siap digunakan. Miss, kenapa Miss? Kalau pada saat kita
komputer terus tanda loading, kita klik, terus kita klik, kita pencet tombol-tombolnya. Kadang-kadang itu nggak bisa masuk anak-anak. Kenapa? Komputernya bingung, mau kemana saya ini, kok diklik terus, mau kemana? Zaki, halo Zaki Akbar. Nah, yang lainnya diam dulu, dengarkan penjelasan dari Yuna ya. Oke, jadi tanda loadingnya hingga selesai baru komputer siap digunakan, ya. Nah, sama seperti kalian dikasih soal. Mau 1000 soal mau? Gak mau kan ya? Jadi nanti pada saat kita memberi soal harus disesuaikan dengan kemampuan. Di sini juga sama, loadingnya harus selesai dulu baru komputer siap digunakan. Pada saat loading masih belum selesai, kita klik perintah yang lain, maka nanti komputernya ngeheng anak-anak. Seperti itu ya. Nanti ya, lanjut berikutnya. Kalau tadi kita sudah menghidupkannya, ini caranya ada 4 langkah, maka yang mematikan juga harus sesuai prosedur. Sebentar, sabar dulu. Oke. Nah, tata cara mematikan. Kalau tadi menghidupkan namanya penton, kalau sekarang apa? Turn off ya. Nah, kalau tadi ada 4, sekarang juga ada 4. Miss, kalau tadi 1 sampai 4 seperti ini, apakah sama mematikan 1 sampai 4? Enggak sama sayang, beda sekali ya. Perhatikan, kalau yang pertama itu adalah menu start, itu letaknya di mana? Ada yang tahu? Klik start, berarti letaknya di mana sayang? Pojok kiri bagian bawah ya. Kalau misalnya lupa Miss, gimana caranya Miss agar tahu Miss kanan kiri? Nah, harus ingat sama tanganmu sendiri. Tangan kiri mana, tangan kanan mana. Nah, jadi tangan kirinya dikatakan, oh berarti katanya misalnya yang kiri, berarti yang ini yang kiri. Letaknya kiri bawah. Berarti kamu harus lihat pada monitor itu di layar bagian bawah yang sebelah kiri. Ini. Bukan apa sayang? Tombol off sayang ya. Jadi yang awal tadi, on, dan akhir adalah off. Ada on, ada off. Dan kalau misalnya diperbolehkan sama orang tua atau ayo nggak boleh dicoret-coret, yang nyoret ya MR Limbius DC ini, ayo nanti sama misalnya di blog nggak bisa ikut aplikasi. Ayo Mas Dio 3C. Kalau kamu mainannya ini dicoret-coret, bisa blog, bisa ikut aplikasi Zoom Mas ya. Ayo. Ika. Ya, harus didukung. Ini harus didukung. Ika paling. Ika. Sendiri ya. Kita boleh sayang ya. Ada. Jadi akhir misalnya kalau aja sayang jam 8 sebentar lagi. Wala. Yang misalnya tinggal 5 menit. Nah, kami dilanjutkan yang sedikit ini. Microsoft ini sangat berguna kebutuhan masyarakat, khususnya dalam dunia pendidikan. Ini contohnya kami sekolah, ya, dunia pendidikan, dunia sekolah sekarang ini sayang
walaupun kita sekarang menggunakan aplikasi Zoom, nggak bisa ke sekolah, tapi tetap sama kan bisa ngasih keterangan ya. Kemudian di mana lagi? Di kantor. Pokoknya di kantor mana? Ya ayahnya yang bekerja di kantor, mamanya yang bekerja di kantor, ya kan? Semuanya memerlukan teknologi. Ya, teknologi apa Miss? Teknologi salah satu contohnya yang sekarang kita bahas yaitu program pengolah kata. Kenapa sih Miss kok banyak orang yang make? Nah, karena ini bisa menyelesaikan pekerjaan lebih mudah dan cepat selesai anak-anak, makanya disenangi banyak orang. Iya kan? Kalian juga senang kan pelajaran komputer? Senang juga kan? Ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di sekolah, dan ilmu yang Miss Wahyu sampaikan hari ini semoga bermanfaat anak-anak ya. Nanti sambil dibaca di rumah, Miss Wahyu belum memberi tugas, hanya memberi keterangan saja hari ini. Semoga bermanfaat. Miss Wahyu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak ya. Oke, tunggu. Sebentar lagi pelajarannya. Sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang Rasulullah. Tadi ada gambarnya semuanya, tapi tidak ada gurunya. Ada orang murid tapi. Yuk. Kenapa ada pegang kurban? Pensil. Ya. Tidak. Pejabat. Memperbaiki akhlak budi pekerti atau perilaku manusia. Ya. Allah mengatakan innama amina maka Atasnya ya. ya. Kita semua ini Meganya. perbaiki akhlak budi pekerti Ya. yang mulia. Ya? Bela. Apa yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak masa remaja itu semata-mata karena cinta, kasih dan sayang kepada kita, pada umat Islam. Apa buktinya? Sekarang sebelum kita bahas Rasulullah, kita ingat dulu orang yang kita kenal pertama kali oleh kita di rumah, ayah dan ibu. Ya. Nah, ayah dan ibu cinta kasih sayang kepada kita, ya. Kasih sayang pada kita. Buktinya apa? Ibu selalu berusaha agar anak-anaknya itu merasa nyaman. Misalkan menyediakan untuk pakaian, menyediakan untuk makan, ya, dan mengatur rumah semata-mata agar anaknya itu merasa nyaman di rumah. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu berusaha agar umatnya ini merasa nyaman, enak, tidak hanya di dunia, tetapi umatnya ini ingin Rasulullah itu enak, umatnya semuanya dari dunia sampai
akhirat. Sehingga Rasulullah SAW berusaha bagaimana caranya supaya umatnya yang kecil-kecil ini ya bisa menandingi umat Nabi sebelumnya yang besar-besar dan hidupnya itu sama enaknya, bahkan lebih enak dari orang-orang sebelumnya. Sehingga Rasulullah tidak segan-segan berkorban. Di malam hari Rasulullah itu tidak tidur, melainkan berzikir, berdoa, ke Gua Hira, bersepi untuk mendekatkan diri pada Allah. Karena Mekah waktu itu masih ditempati patung-patung berhala orang-orang kafir. Sehingga Rasulullah untuk mendekat kepada Allah itu harus menyepi ke gua dan memohon kepada Allah agar umatnya itu diselamatkan dari api neraka. Tuh. Nah, setiap malam Rasulullah berhalwat menyepi demikian itu, akhirnya oleh Allah diberi petunjuk. 10 kebaikan diberikan oleh Allah dari membaca Al-Quran. Bayangkan kalau bismillah saja berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa huruf? Kali 10. Banyak sekali pahalanya. Oleh karena itu, orang Islam sangat dianjurkan untuk sering baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu bagi kita dan mendapatkannya tidak mudah. Rasulullah itu berkorban malam-malam yang lain tidur, Rasulullah itu berhalwat untuk memohon kepada Allah. Itu tanda Rasulullah sayang kepada kita, agar hidup kita ini enak, selamat di dunia sampai akhirat. Ya. Nah, Al-Quran dibaca tidak hanya sekedar dibaca. Nanti kalian setelah kelas tinggi diharuskan menghafal dengan artinya. Tujuannya agar Al-Quran itu diamalkan, dilakukan. Contoh misalkan di dalam Al-Quran itu diperintah wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah. Apa yang dilarang kita jauhi. Nah, contohnya tadi sudah saya sampaikan, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Oke. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, orang Islam ini, takutlah kamu kepada Allah dengan cara bicara yang baik, bertutur kata yang baik. Tak boleh kalau hati tidak banyak, ya pasti sudah mati. Ayah dan ibu itu adalah orang yang terbaik yang dekat kepada kita. Dia sudah banyak berkorban. Nah, begitu juga Nabi Muhammad adalah Nabi terbaik bagi kita karena dia telah berkorban segala pikiran dan waktunya untuk membahagiakan umatnya. Ya. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya selalu memikirkan umatnya. Satu contoh kemarin berkorban. Nah, saya ingat ketika Nabi Muhammad
berkorban, dia ingat umatnya. Karena umatnya tidak semuanya mampu berkorban. Ada umatnya yang tidak mampu. Maka Rasulullah berkorban ekor kambing. Yang pertama, Rasulullah mengucapkan, hadza minni wa ahli. Ini dariku dan untuk keluarga. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah ketika berkorban yang pertama. Berkorban kambing yang kedua, Rasulullah mengucapkan hadza minni wa ummati. Jadi ini dariku untuk umatku. Jadi umatnya yang miskin yang tidak pernah berkorban itu karena tidak mampu, berarti sudah dikorbankan oleh Nabi Muhammad. Itu bukti kalau Nabi Muhammad itu cinta dan sayang kepada kita. Ya. Aturan-aturan yang ada itu sebetulnya tanda kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita. Jangan pernah bosan. Sama dengan ayah dan ibu. Kalau ibu banyak mengatur kalian, maka berarti ibu itu sayang, ya, agar anaknya selamat, agar anaknya enak. Paham ya? Paham. Oke, ya. Jadi kita hendaknya harus tetap taat patuh kepada kedua orang tua, karena kedua orang tua kita adalah orang yang paling sayang kepada kita. Kita Rasulullah SAW pada kita untuk selalu mengaji, sholat, jangan pernah bosan. Karena mengaji dan sholat itu tanda kasih sayang Rasulullah kepada kita, agar kita termasuk orang yang selamat di dunia dan akhirat. Ya. Kalian sudah siap alat tulis? Ya? Sudah siap alat tulis? Sudah. Saya kirim melalui WA nanti saya biar tidak ada yang ketinggalan. Melalui WA saja. Kita nanti bisa dikerjakan dengan baik karena tugasnya nanti sesuai dengan kebiasaan sehari-hari di rumah kepada kedua orang tua. Untuk itu saya beri kesempatan, mungkin ada yang mau ditanyakan di antara kalian? Ada yang mau tanya? Silakan yang mau tanya. Tugasnya halaman berapa? Ya, kasih sayang Rasulullah. Saya tidak bisa dengar karena suaranya masuk semua ini, ya. Jadi pertanyaan ya, boleh nanti melalui WA saja, tidak apa-apa sudah. Ya, ya. Oke, terakhiri pertemuan ini, semoga situasi PPKM ini cepat berakhir, kalian tetap bertahan di rumah dulu supaya tidak kena penyakit, ya, semoga tetap sehat dan insya Allah sebentar lagi kita tatap muka bertemu secara langsung di sekolah. Untuk itu, pertemuan pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.